Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tematik dan pembahasan di pagi hari ini. Kita akan membahas tentang 3 hari yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan juga akhirat. Saya petik tema ini dari surah Maryam ayat 33. Diambil dari perkataan Isa ibnu Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari di mana aku diwafatkan, dan pada hari di mana aku dibangkitkan kembali. Inilah 3 hari yang menentukan keselamatan manusia: hari tatkala dilahirkan, hari tatkala diwafatkan, dan hari tatkala dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syaitan tidak mungkin membiarkan anak turunan Adam itu selamat dari 3 hari ini. Hari saat dilahirkan, saat diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Tetapi syaitan itu hanya bisa mendatangi 2 hari saja. Hari saat dilahirkan, maka setan akan hadir di situ. Dan yang kedua, hari saat kita diwafatkan, maka setan pun akan hadir di situ. Tetapi saat hari dibangkitkan, maka setan sudah tidak ada hubung kait dengan kita, dan kita pun tidak ada hubung kait dengan setan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah syaitan pada hari kiamat, sebagaimana Allah katakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadz zalimina lahum adzabun alim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sungguh Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada
Allah Subhanahu wa taala saat melahirkannya, maka panggilan itulah yang akan terekam oleh bayi. Tapi kalau seandainya panggilan orang tua saat merasakan sakit melahirkan itu yang dipanggil justru adalah sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bersama Allah, memanggil berhala, memanggil seperti orang Syiah, ya Husain begitu ya, ataupun berhala-berhala yang lainnya yang ia panggil saat kelahirannya, maka itu pula yang akan merusak fitrahnya. Makanya saat ibu hamil itu perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran, supaya bayi ini ketika lahir di atas fitrahnya dan sampai besar dia mengikuti fitrahnya. Karena setan tidak akan rela bayi yang terlahir fitrah itu kemudian terlahir fitrah terus sampai dia besar. Kalau maunya setan itu disimpangkan. Inilah kenapa saat kelahiran itu yang sangat berperan adalah ibu daripada bayi tersebut. Karena bayi kan tidak tahu apa-apa. Jadi yang berperan keselamatan akidah bayi ini adalah orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran itu adalah sebuah peristiwa besar. Kelahiran manusia itu adalah peristiwa besar. Selain daripada bagaimana seorang ibu melahirkan itu wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, dan ibu bisa rasakan kan itu yang pernah melahirkan. Tapi lebih daripada itu, kelahiran itu adalah kuasa Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa merangkai dari segumpal mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian dimasukkan tulang belulang, kemudian dimasukkan aliran darah, saraf-saraf, dan begitu seterusnya sampai ditiupkan ruh. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Dari sini Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman, thumma yakunu alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilaihi al-malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun." Kata Nabi SAW, sungguh penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah sperma, lalu menjadi alaqah segumpal darah, selama itu pula maksudnya 40 hari, lalu menjadi segumpal mudghah daging selama itu pula 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara dan bahagianya. Dari sini kita tahu bahwa kelahiran itu peristiwa besar, karena tidak ada yang bisa kecuali Allah yang buat. Coba ibu bayangkan, kalau ibu yang pernah belajar biologi kan, setiap kali pria ejakulasi itu kan, rata-rata mereka mampu melepaskan sel sperma itu sekitar 100 juta sampai ke 300 juta, paling banyak 300 juta lah ya kan. Tapi kan yang jadi cuma 1 sel saja ya. Ibu bayangkan kalau seandainya 300 juta sel sperma itu jadi semua, kira-kira Batam ini muat nggak dari kelahiran satu orang? Batam saja menurut sensus penduduk itu penduduknya berapa? Itu 1.100.000 sekian kan itu ya. Kalau dari sensus penduduk itu 1.200.000 lah orang kan itu ya. Nah sementara satu orang ketika melepaskan sel sperma itu 300 juta.
Kalau seandainya setiap satu orang kelahiran dihidupkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla, jangan banyak, 5 orang yang lahir saja sudah sesak tuh. Tidak ada satu jengkal di tanah Batam kecuali ada rumah di situ. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan semuanya coba? Dari 300 juta itu cuma satu pula yang jadikan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari 300 itu. Karena Allah tidak jadikan semua kan. Rupanya dari 300 itu cuma kita pula yang lahir. Berarti kita ini dipilih Allah dari 300 itu. Dan ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita tidak diwafatkan atau tidak sama sekali dijadikan oleh Allah, tapi Allah jadikan kita. Ini nikmat yang luar biasa gitu ya. Allah tidak menghendaki semua jadi. Sebab kalau semua yang lahir jadi, nggak muatlah bumi ini. Pasti kita akan cari planet lain kan itu untuk menghuni lagi. Tapi itulah kuasa Allah. Allah tidak menjadikan semuanya. Allah hanya pilih kita dari 300 sel sperma itu. Artinya bahwa ini peristiwa besar kelahiran itu. Bukan peristiwa kecil.
Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan besar. Maksudnya kambing gibas. Kemudian Ismail tidak jadi disembelih, kambing itulah yang disembelih. Artinya bahwa penyembelihan Ibrahim terhadap kambing itu setelah berhasil dari apa? Godaan setan tuh. Akhirnya dia menyembelih kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ibu kemudian akikah kepada bayi dalam rangka lillahi ta'ala, maka itu salah satu menyelamatkan agama anak. Dan para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah untuk memperbaiki keyakinan, agama dan ibadah anak kita kelak kalau sudah besar. Dan lebih daripada itu manfaatnya adalah seandainya Allah takdirkan anak kita meninggal, saat lahir meninggal, ya, atau sudah umur setahun 2 tahun meninggal, maka anak yang sudah diakikahi itu sudah tidak tergadaikan lagi. Artinya antara kita dengan anak itu tidak ada penghalang dengan Allah. Kelak anak itu akan jadi syafaat orang tuanya. Tapi kalau belum diakikahi masih tergadai itu. Makanya Rasul mengatakan kullu ghulam murtahanun bi aqiqati. Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya. Apa yang maksud tergadaikan di sini? Tertahan syafaatnya. Sehingga akan sulit anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya penting akikah ini selain daripada menghindar dari gangguan setan bagi anak kita, memperbaiki agama dan keyakinan anak kita, lebih daripada itu akan mengantarkan syafaat bagi orang tuanya. Nah, ini juga dilakukan, ya, termasuk juga memberikan contoh terbaik. Tidak bisa seseorang itu mendidik anak tapi kita tidak bisa mencontohkan yang baik. Nak sholat tapi orang tua tak sholat, bagaimana caranya? Anaknya bisa berdalil, ibu aja nggak sholat kok nyuruh-nyuruh aku sholat pula, kan itu. Pasti akan dibalikkan tuh dalilnya tuh. Makanya anak kecil itu biasanya mereka hanya mencontoh saja. Coba anak-anak kecil itu, anak-anak tanggung gitu kan, umur 3, 4, 5 tahun dan pokoknya belum besar lah. Itu kan mereka hanya melihat apa yang dilakukan orang tuanya, maka dia ikut. Makanya kalau ibu punya anak kecil kan, kemudian disuruh main itu pulang dapat kosakata baru. Dari mana itu kosakata baru? Kadang-kadang itu bahasanya nggak jelas tuh. Bahasanya yang kasar-kasar, orang tua tidak pernah mengajari itu. Tapi dia pulang pula ada bawa kosakata baru tuh anak-anak tuh. Menunjukkan bahwa anak kecil itu hanya melihat, mendengar, menghafal. Kalau itu yang kemudian dicontohkan oleh orang tuanya suka baca Quran, suka sholat, suka wirid, dan anak kecil melihat kita pasti nggak disuruh pun dia ikut-ikut, namanya anak-anak kan itu ya. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan dia, akan mudah lagi nanti kalau dia sudah besar. Nah, itulah makanya butuh al-qudwatul hasanah di sini. Dari sini kata ulama salaf, liyakun awal islahika libaniyin islahu kali nafsika. Kata ulama, hendaklah kebaikan dirimu terhadap anakmu atau memperbaiki dirimu kepada anakmu itu dilakukan dengan cara perbaiki dirimu sebelum memperbaiki anakmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi terus kewajiban kita mendidik anak, kemudian bukan hanya sekedar membina jasmaninya saja, Bu, tetapi juga lebih daripada itu adalah rohaninya. Terkadang kesalahan orang tua mendidik itu kan hanya diperhatikan soal jasadnya saja. Ketika dia sakit, orang tua stres, kan itu ya. Cemana anak saya, cemana anak saya. Ketika anak kita belum makan itu, satu hari dicari dia belum makan, ya, kasihan kan itu. Ketika tidak punya pakaian, sibuklah carikan pakaian. Ketika jatuh saja khawatirnya luar biasa. Hilang satu hari saja udah cemas luar biasa. Apa hanya sebatas itu kasih sayang orang tua memperhatikan jasad anak? Tidak. Lebih daripada itu, hendaklah rohaninya. Iman, takwa, akidah, itulah yang ditanamkan sejak kecil. Dan itu kita bisa dilihat dari kasusnya Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Apa nasihat disebutkan dalam surah Luqman itu? Allah mengatakan, ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah sekutukan Allah,
dengan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Yauma wulid, pada hari dilahirkan. Kemudian
Jadi kalau seandainya setiap hari dia gemar bermaksiat, maka saat sakaratul maut yang turun bukan malaikat, setan tuh. Ya, setan itulah yang kemudian menjadikan dia suul khatimah. Tapi kalau dia istiqomah di atas ibadah, yang turun malaikat, setannya pergi. Nah, tinggal milih itu. Ya. Kita disuruh memilih setan yang turun saat sakaratul maut ataukah malaikat yang turun saat sakaratul maut. Kita tinggal milih. Kalau ingin istiqomah di atas ibadah, maka malaikat akan turun. Tapi kalau istiqomah di atas perbuatan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah katakan tanazzalu ala kulli afakin athim. Maka setan akan turun kepada para pendusta dan juga para pendosa, ahli maksiat. Dari sini kalau kita melihat sejarah ulama-ulama salaf itu, mereka sangat takut luar biasa dengan suul khatimah. Sangat takut luar biasa. Dikisahkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika memahami surah Fatir ayat 32. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan karena izin dari Allah. Apa kata Aisyah? Dia mengatakan, "Ya bunai." Dia menasihati anak-anak dan mengatakan, "Ya bunai, amma sabiqu bil khairat fahaula'i alladzina matu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum wa syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Wa ammal muqtasid fahaula'i alladzina tabau atharan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta matu ala dzalik. Wa amma zalimu li nafsi famithli wa mithluka ya bunai." Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dalam surah Fatir ayat 32 itu kan manusia terbagi tiga, Bu. Ada manusia yang paling tinggi derajatnya disebut sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di atas kebaikan. Kata Aisyah, merekalah orang-orang yang hidup bersama Nabi, meninggal bersama Nabi, dan mereka orang-orang yang dijamin sorga atas lisan Nabi, kata Aisyah. Adapun kelompok yang kedua di bawahnya namanya muqtasid. Itu tengah-tengah antara orang zalim dan orang-orang yang tingkatannya tinggi. Adapun muqtasid yang tengah-tengah, kata Aisyah, itu mereka adalah orang-orang yang mengikuti asar Nabi, hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, mencontoh Nabi sampai mati ketika dia mencontoh. Adapun yang mendolimi dirinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, itulah seperti saya dan kalian. Seperti saya inilah, kata Aisyah, orang-orang yang mendolimi diri dan juga kalian. Bayangkan kalau sekelas Aisyah mengatakan seperti itu, siapa ibu-ibu? Siapa kita? Saya dan yang lainnya. Lalu masuk ke kelompok yang mana? Kalau yang paling rendah aja Aisyah mengatakan, adapun yang mendolimi dirinya itu saya, kata Aisyah. Gimana kita? Sementara manusianya terbagi menjadi tiga saja tuh. Kita ini yang keberapa? Enggak termasuk tiga-tiganya kalau itu diborong semuanya. Dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mencontohkan kepada kita ketakutan yang luar biasa. Kalau dia termasuk zalimul li nafsi. Tetapi ini kan tentu tawaduknya beliau. Dia mengatakan seperti itu kan terendah dirinya Aisyah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, jadi dia berdialog dengan Hammad ibn Salamah. Sufyan Ats-Tsauri ini berdialog dengan Hammad ibn Salamah. Ketika itu Sufyan Ats-Tsauri sedang sakit parah. Ya, Sufyan Ats-Tsauri itu sedang sakit parah. Lah Hammad ibn Salamah ini memuji Sufyan Ats-Tsauri
dan mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, apa yang kau akan takutkan wahai Sufyan? Engkau ini seorang alim, engkau seorang ahli ibadah. Seandainya kau mati, kau akan dapat tempat yang indah di sisi Allah, kata Hamad bin Salamah. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, as'aluka billah ya Hamad, atadhunnu anna mithli yanju minan nar? Wahai Hamad, as'aluka billah, aku memohon kepadamu karena Allah,
Dia meninggal dalam kalimat ini. Ya, jadi itulah kalau malaikat yang turun, macam-macam ekspresi orang meninggal itu. Ada yang tersenyum, ada yang kemudian penuh dengan keringat di dahi, dan itu ciri-ciri husnul khatimah. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau setan yang turun, Bu, macam-macam juga tuh. Orang wafat tuh. Ada yang dikomakan gak mati-mati, tersiksa hidupnya. Ada yang kemudian nyerocos tidak jelas, ditalkin la ilaha illallah, malah mengatakan kafartu bima taqul, aku kufur dengan yang kau ucapkan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Seorang syekh bercerita, jadi ada anak muda sedang sakaratul maut, dia ahli maksiat anak muda ini. Ditalkin sama seorang alim, ya fulan qul la ilaha illallah. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Apa kata dia? Kafartu bima taqul, aku kufur dengan kalimat itu, katanya. Kemudian dia meninggal. Sampai seperti itu menolak kalimat itu. Padahal, Bu, tidak ada satupun kalimat yang mampu diucapkan orang sedang sakaratul maut kecuali la ilaha illallah. Tidak ada. Sebutkan kalimat apa yang mudah diucapkan orang sakaratul maut kecuali kalimat la ilaha illallah. Hanya itu yang bisa diucapkan orang sedang sakaratul maut. Tapi betapa banyak orang yang tidak sanggup mengucapkannya, apalagi yang lain. Ya, kadang-kadang aneh nih, orang sedang sakaratul maut diajak ngobrol, Bu. Apa yang diajak ngobrol? Udah mau mati. Ya, ditalkin dengan la ilaha illallah. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza, dan banyak lagi kisah-kisah para sahabat, ya, dan juga para tabi'in, bagaimana saat wafat mereka wafat di atas husnul khatimah. Artinya inilah hari kedua supaya kita selamat dari setan saat kematian, karena setan lebih dekat minta kepada Allah agar yang turun para malaikat, dan itu dengan cara beristiqomah di atas ibadah. Dan yang terakhir tentu wa yauma ub'atsu hayya, saat kita dibangkitkan. Dan keselamatan saat dibangkitkan itu ditentukan saat kita dilahirkan dan saat kita diwafatkan. Kalau saat kita dilahirkan betul-betul kita dididik oleh orang tua kita sampai kita dewasa, kemudian balik, kemudian amal kembali kepada kita, kemudian saat diwafatkan Allah takdirkan husnul khotimah, maka itu menentukan saat kita dibangkitkan. Kalau baik di dunia, maka dibangkitkan pun dengan cara baik, karena ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam kehidupan kita di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, kita menuai kebaikan. Kalau kita tanam keburukan, kita pun akan menuai keburukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini, Bu, untuk tema. Karena kalau kita habiskan nanti ada tanya jawab waktunya. Taib, kita buka tanya jawab, mungkin 1-2 pertanyaan, silakan. Ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Semua orang akan diganggu setan. Mau ulama, mau siapapun, saat kematian itu akan diganggu setan, kecuali nabi. Kecuali para nabi, karena mereka maksum. Ya. Tetapi orang-orang yang beriman, sehebat apapun setan mengganggunya, maka tidak akan bisa diganggu orang yang beriman tuh. Maka Imam Ahmad saat dia tidak sadarkan diri, kemudian dia mengigau. Ya, mengigau. Saat sadar ditanya sama anaknya igauannya itu. Rupanya Imam Ahmad
bercerita bahwa dia didatangi setan, kemudian diajak murtad, disuruh masuk Nasrani, disuruh masuk Yahudi, tapi mana lah tidak mau. Ya, sampai akhirnya dia sadar, kemudian dia meninggal di atas la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan masalah siapa orangnya, tetap setan akan datang saat kematian, sebagaimana setan datang saat kelahiran. Karena setan tidak mau orang mati itu husnul khotimah, paling pantang, karena setelah kematian tidak ada lagi harapan bagi setan mengganggunya. Kalau orang sudah mati, setan nggak mungkin mengganggu, karena sudah terputus hubungan dia dengan setan. Jadi kesempatan terakhir setan itu mengganggu orang itu ya ketika sakaratul maut, karena habis itu tidak ada lagi kesempatan. Makanya bagaimana setan berusaha untuk supaya orang itu dibuat putus asa. Makanya lihat orang sakit ibu, ketika dia sehat, dia tahu akidah yang benar, tidak boleh datang ke dukun, tidak boleh datang ke ini ke itu. Tapi kalau sudah sakit parah bu, kadang-kadang akidah itu hilang. Udahlah, bawa saya ke dukun, yang penting sembuh, gitu kan? Padahal ketika dia tahu ke dukun itu haram, ke dukun itu syirik. Tapi orang sakit itu kadang-kadang menghilangkan akidah. Walaupun ketika saya tahu dia hukum datang ke dukun tak boleh, kalau ketika sakit hilang tuh semuanya. Udah nggak apa-apa, saya nggak tahan, tolong bawa aja ke dukun sana. Karena mendengar mungkin dukun anu bisa menyembuhkan gitu. Nggak peduli itu, yang penting sembuh. Ya, itulah pandainya setan tuh di situ. Dia diangan-angani bahwa terkadang sengaja ada orang datang menceritakan tentang perobatan dukun ini bagus-bagus, kerekamlah sama orang sakit. Akhirnya minta dibawa ke tempat itu. Iya, kalau sembuh, kalau mati kan habis tuh amalannya.